Oke, baik. Sebelumnya mari kita buka forum ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saja mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa silakan. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti yang kita rencanakan pekan lalu, kita akan memulai materi yang pertama. Baik, kelompok satu, bagaimana sudah siap? Sudah siap, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, nanti akan kita bersama-sama ya. Saya juga akan ikut dalam apa ya, awal-awal menyampaikan materi tersebut. Oke, moderator juga dari kelompok satu saja ya, biar mudah. Ya, Ya, baik, Pak. Saya boleh izin share screen, Pak? boleh, silakan. Baik, Baik, saya. saudara-saudara sekalian, ya, sambil menunggu dari kelompok satu share screen. Jadi trigonometri ini banyak sekali implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya yang sederhana, menghitung tinggi suatu gedung, bisa tinggi seseorang tanpa harus menghitung tinggi benda sebenarnya, ya, dengan menggunakan aturan-aturan sinus, kosinus, sinus, kosinus ataupun tangen. Manfaatnya sekali juga termasuk juga di bidang apa ya, eh, kesehatan. Ya. Jadi untuk memfoto rongsen, gitu ya, ataupun sejenisnya begitu ya, dari berbagai macam sudut, itu bisa dilakukan oleh petugas untuk mendapatkan suatu gambar dari pasien untuk dilakukan suatu diagnosa terhadap penyakit yang diberikan. Bagaimana suara saya terdengar jelas? Dengar, Bapak. Terima kasih. Baik. Hmm, Di dalam kehidupan banyak sekali, tidak hanya trigonometri, tetapi juga matematika secara umum dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Tentu hal tersebut butuh penyempurnaan baik dari siapapun, dari matematikawan, bahkan dari disiplin ilmu lain. Kita berkolaborasi untuk mendapatkan sesuatu hasil yang sangat baik atau yang memuaskan. Dan itu pun tiap kali selalu disempurnakan dari masa ke masa, gitu ya. Oke, baik. Saya persilakan kepada kelompok satu untuk menyajikan materi yang telah kita rencanakan. Silakan. Bapak, saya izin buka ya, Pak. Oke, silakan, Mbak. Baik, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Kami dari kelompok satu.
Dengan anggota saya sendiri, Adita Wiknya Ningtyas, dan rekan saya, Devina Aisyah, akan menjelaskan materi tentang perbandingan dan fungsi trigonometri. Yang mungkin tadi sudah sempat disinggung sebelumnya oleh Pak Lukman bahwa trigonometri ini memiliki implementasinya juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang akan kami jelaskan pada hari ini adalah ada 6 subtopik. Di sini ada penamaan sisi trigonometri, kemudian perbandingan trigonometri, sudut istimewa, kemudian kita masuk ke fungsi trigonometri di mana akan dijelaskan terkait definisinya, kemudian tanda fungsi trigonometri, dan yang terakhir sudut berelasi. Nah, tadi sempat disinggung juga sama Pak Lukman bahwa kita itu bisa menghitung tinggi suatu gedung tanpa perlu memanjatnya atau tanpa perlu kita menghitung langsung. Nah, kira-kira gimana caranya agar seseorang atau kita gitu bisa menghitung tinggi gedung tanpa perlu memanjatnya atau mengukurnya? Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab. Oke, boleh dari Najma. Iya, makasih Dit kesempatannya. Mungkin kita tuh bisa dengan tahu sih sudut elevasinya sama panjang bayangannya, panjang bayangan gedungnya. Oke, jadi yang perlu dicari itu adalah, atau yang diketahui itu adalah sudut elevasi dan panjang bayangan gedungnya. Nah, kira-kira untuk sudutnya itu sudut antara apa dengan apa nih? Ada yang bisa jawab? Mungkin aku lagi kali edit karena sekaligus lanjutin yang tadi. Jadi kayak si sudut eh, ujung bayangan gedung sama si sudut gedung yang aslinya, yang paling atas. Oke, jadi sudut elevasinya itu kalau yang dari kata Najma itu adalah em, sudut yang terbentuk dari ujung bayangan gedung dan ujung gedung yang asli. Nah, kira-kira ada yang mau jawab lagi atau punya pendapat lain terkait sudut elevasinya? Oke, boleh dari Inaya. Gimana kalau misalnya kita berdiri di depan ujung bayangan tersebut, kemudian kita ukur sudut elevasi antara kita dengan ujung gedungnya. Kayaknya itu juga bisa deh. Jadi nanti untuk hitung tinggi gedung bisa kita tambahkan oleh tinggi kita sendiri. Oke, jadi kalau menurut Inaya, sudut elevasinya ini adalah sudut yang terbentuk dari sisi bayangan gedungnya, kemudian apa ya, dari kita jadi dari kan kita duduk sorry sorry. Jadi kita itu berdiri di depan bayangannya. Nah, kemudian kita bisa hitung sudut elevasinya itu adalah dari bayangan gedungnya tadi, kemudian sudutnya itu terbentuk dari kita melihat ke ujung gedungnya. Seperti itu ya, Ina ya. Nah, Ya, oke. Dari dua jawaban itu sebenarnya benar, teman-teman. Nah, kita next. Nah, yang pertama tadi kalau kata Najma, kita bisa menghitung sudut elevasinya itu dari em, bayangan gedungnya. Nah, sudut elevasi yang ini dan sudut elevasinya tuh di sini. Nah, ini seperti yang kata Najma tadi. Jadi kita bisa menghitung tinggi gedungnya itu dari mengukur panjang bayangan gedung tersebut dan mengukur sudut elevasinya antara ujung bayangan ke puncak gedung. Nah, nanti kita bisa menggunakan trigonometri untuk menghitung tingginya. Nah, kemudian tadi kalau kata Inaya, kita bisa juga berdiri di depan bayangan gedungnya. Kemudian kita ukur panjang bayangannya dan kita ukur sudut elevasinya itu dari kita atau pengamat ke pucuk gedungnya. Nah, nanti untuk tingginya kita bisa tambahkan tinggi kita sendiri. Nah, seperti di gambar ini ya. Jadi kita nanti akan dapat untuk apa ya? Dari trigonometri itu nanti kita akan dapat sisi Y ini yang Y meter. Nah, kemudian dari Y meter ini nanti bisa ditambahkan sama tinggi kita sendiri yang H meter ini. Nah, mungkin itu untuk pengenalannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri.
Nah, perbandingan trigonometri ini adalah perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Nah, untuk perbandingannya ini ada penamaan sisi trigonometri, di mana kita akan mengenal yang namanya sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Nah, sisi depan itu apa? Sisi depan itu adalah sisi yang berada tepat di depan sudut theta. Jadi di sini ada sudut elevasinya, yaitu theta. Nah, sisi yang berada di depan sudut tersebut itu adalah sisi depan. Kemudian untuk sisi samping. Nah, sisi samping itu adalah sisi yang berada di samping sudut theta. Jadi bisa dilihat ya tetanya itu di sini, kemudian sisi sampingnya itu ada di sebelah sudut tetanya. Nah, kemudian sisi miring. Sisi miring itu bisa juga disebut sebagai hipotenusa, di mana dia adalah sisi yang berada di seberang sudut siku-siku. Nah, di sini ada sudut siku-sikunya. Nah, seberangnya itu adalah sisi miring. Nah, kemudian kita ke perbandingan trigonometri. Jadi, misalkan terdapat segitiga siku-siku ABC. Nah, maka berlaku di sini ada sin, cos, dan tan. Nah, untuk sin alfa itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Jadi bisa dilihat di sini alfanya. Nah, sisi depannya itu adalah sisi yang CB ini, ruas garis CB, kemudian sisi miringnya itu adalah ruas garis AC. Nah, kemudian untuk cos alfa itu adalah samping per miring. Nah, berarti AB per miringnya itu adalah AC. Kemudian untuk tan alfa itu adalah sisi depan dibagi sisi samping. Nah, sisi depannya adalah CB dan sisi sampingnya adalah AB. Nah, selain itu, sin, cos, dan tan itu juga memiliki nilai kebalikan, yaitu ada kosekan atau bisa ditulis CSC, atau kemudian ada sekan atau bisa ditulis sek gitu ya, dan kotangen atau bisa ditulis sebagai cot. Nah, untuk perbandingannya, jadi kalau kosekan itu adalah 1/sin alfa. Nah, tadi kan sin alfa itu adalah depan per miring. Nah, berarti kalau 1/sin alfa itu jadinya miring per depan. Kemudian untuk sekan alfa itu adalah sama dengan 1/cos alfa. Jadi dia sama aja kayak miring per samping. Kemudian untuk yang terakhir ini ada kotangen alfa. Nah, kotangen alfa itu sama dengan 1/tan alfa. Di mana tan alfa itu tadi depan per samping. Nah, maka kalau 1/tan alfa itu jadinya samping per depan. Nah, di sini ada contoh soal. Kita perhatikan gambar berikut, gambar yang di sebelah kiri ini. Di sini kita ketahui bahwa nilai sin X-nya itu sama dengan 8/17. Maka berapakah nilai dari cos X dan tan X? Nah, untuk mencari tahu nilai cos X dan tan X, kita perlu memerlukan sisi sampingnya. Karena di sini kan yang diketahui itu adalah sin X ya, di mana sin X-nya ini adalah sin itu kan depan per miring. Berarti yang kita ketahui baru sisi depan dan sisi miringnya. Karena X-nya di sini, maka depannya atau sisi yang ini itu 8, kemudian sisi miringnya adalah 17. Nah, untuk mencari cos dan tan tadi kita perlu sisi samping, maka kita bisa menggunakan Pitagoras, di mana kita dapat sisi sampingnya itu adalah akar dari 17 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2 sama dengan 15. Sehingga kita bisa cari nilai cos X dan tan X-nya dengan cos X itu adalah samping per miring. Tadi sampingnya sudah kita dapatkan yaitu 15. Kemudian miringnya tadi 17. Nah, maka cos X-nya adalah 15/17. Kemudian untuk tan X. Tan X itu adalah, tan itu adalah depan per samping. Nah, depannya itu tadi 8. Kemudian untuk sampingnya itu 15. Jadi, untuk tan X itu sama dengan 8/15. Nah, selanjutnya saya punya soal yang mirip dengan yang tadi. Bisa dijawab oleh teman-teman nanti. Kalau misalnya teman-teman bisa jawab, nanti bisa langsung raisin aja ya. Mungkin saya kasih waktu 5 menit untuk jawab.
Oke, boleh dari Meli. Oke, izin menjawab. Dari nilai tan X sama dengan 12/35 berapakah nilai dari sin X dan cos X? Itu jawabannya untuk sin X-nya 12/37 dan untuk cos X-nya 35/37. Betul nggak, Adik? Oke, terima kasih Meli buat jawabannya. Nah, kita lihat ya jawaban Meli itu benar apa enggak. Nah, jadi tadi Meli jawab sinnya itu adalah 12/37. Dan untuk cos X-nya itu adalah 35/37. Jawabannya benar ya ternyata. Nah, jadi untuk cara menghitungnya itu adalah karena yang diketahui itu adalah tan X, maka tan X itu kan adalah depan per samping. Nah, berarti yang kita ketahui di awal itu adalah depannya itu adalah 12 dan sampingnya itu adalah 35. Nah, untuk cari sin dan cosnya, kita perlu sisi miring, di mana kita bisa cari dengan Pitagoras bahwa sisi miringnya itu adalah 37. Nah, baru nanti kita bisa langsung masukin aja nilai dari sisi depan, samping, dan miring yang tadi udah diketahui untuk menjawab sin X dan cos X-nya. Dan tadi benar untuk jawabannya Meli, yaitu sinnya itu 12/37 dan cosnya itu adalah 35/37. Nah, mungkin sampai sini, apakah ada yang mau ditanya ke teman-teman dari teman-teman semua? Oke, kalau tidak ada, lanjut ke materi berikutnya. Nah, untuk materi berikutnya di sini akan dibahas tentang sudut istimewa. Nah, sudut istimewa ini ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, yang pertama di sini ada penjelasan tentang sudut 0 derajat. Nah, kalau sudut 0 derajat, kalau misalnya alfanya itu adalah 0 derajat. Nah, maka segitiga ABC akan menjadi sebuah garis horizontal karena sisi AC dan sisi AB-nya itu berhimpit. Nah, kenapa bisa jadi begitu? Jadi, yang namanya trigonometri ini kan kita aplikasinya di segitiga siku-siku ya tadi ya. Nah, di sini misalkan ini segitiga ABC. Nah, kalau sudutnya itu 0, ini kan sudutnya ya. Nah, ini adalah alfanya. Nah, kalau alfanya 0, berarti kan AC-nya itu akan, apa ya, ibaratnya kayak ke bawah gitu. Nah, dia akan berhimpit sama AB. Nah, makanya dia jadi suatu garis horizontal, seperti yang tadi, seperti yang ada di sini ya, di gambar. Dia akan jadi garis horizontal seperti ini. Nah, maka sudutnya itu yang mana? Sudutnya itu ada yang di sebelah A-nya. Jadi sudut A ini adalah alfanya gitu. Ini tuh adalah alfanya. Alfa sama dengan 0. Nah, dengan itu, nah misalkan garis ini memiliki panjang satu satuan. Nah, maka perbandingannya menjadi, sin itu tadi kan depan per miring. Nah, depannya itu adalah 0. Depannya itu 0, karena ini kan bagian depannya ya. Nah, depannya ini kan nggak ada. Nah, makanya dia depannya itu 0. Kemudian, untuk depan per miring. Nah, miringnya itu adalah sisi yang AC ini. Sisi AC itu adalah miringnya. Nah, AC ini kan 1, berarti jadinya 0/1 atau sama dengan 0. Kemudian untuk cos 0 derajat. Nah, cos 0 derajat, cos itu adalah samping per miring. Nah, sampingnya ini adalah sisi AB. Sisi AB ini adalah sisi samping. Dan sisi AC itu juga adalah sisi miringnya. Tadi sama-sama 1. Nah, karena sama-sama 1, makanya 1/1 sama dengan 1. Nah, untuk tan 0 derajat, tan itu adalah depan per samping. Nah, depannya itu adalah 0 tadi. Nah, kemudian untuk sampingnya itu adalah 1. Maka tan 0 derajat sama dengan 0/1 atau sama dengan 0. Itu untuk penjelasan sudut 0 derajat. Nah, kemudian untuk sudut 90 derajat. Nah, sudut 90 derajat itu akan membuat sebuah garis vertikal karena sisi AC dan AB berhimpit. Nah, kenapa bisa begitu? Sebenarnya kita bisa lihat kayak tadi ya. Jadi tadi ini segitiganya. Anggap aja ini segitiga siku-siku. Jadi ini adalah A, B, dan C. Nah, karena dia ini apa ya, sudutnya itu 90 derajat.
maka kita bisa apa ya, jadiin AC-nya ini kan berarti harus lurus ya sebenarnya. Nah, karena AC-nya harus lurus, berarti karena dia segitiga, maka dia jadinya em, kayak gini. Jadi malah garis vertikal, AB atau C. Nah, makanya si AC dan AB-nya ini berhimpit lagi. Dengan sudutnya itu yang di sini. Ini adalah sudut alfanya, di sini 90 derajat. Nah, misalkan garis tadi itu memiliki panjang satu satuan, maka perbandingannya menjadi kalau sin 90 derajat, sin 90 itu adalah depan per miring. Nah, depan atau miringnya itu adalah tadi yang AC dan AB. Karena depan dan miringnya sama-sama satu, maka jadi satu per satu, atau sama dengan satu. Kemudian untuk cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu berarti samping per miring. Nah, sampingnya itu 0. Karena nggak ada sampingnya. Sampingnya itu kan AB ya. Nah, AB-nya ini 0. Berarti jadinya cosnya itu 0/1. Karena tadi miringnya itu ada 1 ya. Dan untuk tan 90 derajat itu jadi 1/0. Karena tadi tan itu adalah depan per samping. Depannya itu 1, kemudian sampingnya itu 0. Nah, karena 1/0, maka tan 90 derajat itu nilainya tak terdefinisi. Kemudian di sini untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Di sini kita misalkan segitiga ABC adalah segitiga sama sisi yang panjang sisinya adalah 2 satuan dan sudut alfanya adalah 60 derajat. Garis CD adalah garis yang membagi segitiga tersebut menjadi dua bagian sehingga terdapat sudut beta sama dengan 30 derajat. Nah, untuk sudut alfa dan sudut beta bisa dilihat ya di gambar yang di bawah. Nah, untuk yang pertama di sini betanya sama dengan 30 derajat. Nah, maka untuk perbandingan sin kostannya di sini bisa dilihat bahwa tadi itu yang panjang sisinya itu kan 2 satuan ya. Berarti ini 2, ini 2. Nah, tadi CD itu membagi 2, berarti yang ini 1, yang ini 1. Nah, ini adalah akar 3. Karena sesuai dengan Pitagoras ya. Jadi akar 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Jadi sama dengan akar 3. Nah, dari sini untuk yang beta sama dengan 30 derajat, nah sin itu tadi depan per miring. Nah, depannya ini, depannya beta itu adalah, depannya beta itu adalah 1. Nah, maka di sini jadi 1 per miringnya itu adalah 2, maka jadi 1/2. Kemudian untuk cos 30 derajat, di sini jadi akar 3/2 karena sisi sampingnya itu adalah akar 3 dan sisi miringnya itu 2. Akar 3/2 bisa kita tulis juga menjadi setengah akar 3. Kemudian untuk tan 30 itu sama dengan 1/akar 3 karena tan itu adalah depan per samping, maka depannya itu adalah 1. Kemudian sampingnya itu adalah akar 3. Jadi 1/akar 3 atau bisa kita tulis juga jadi 1/3 akar 3. Nah, kemudian untuk cari sudut istimewa yang 60 derajat, kita pakai sudut yang alfa. Nah, yang alfa kita berarti lihat di sini, sin 60 derajat. Nah, depannya itu adalah akar 3. Kemudian untuk miringnya itu 2, jadi akar 3/2. Atau bisa kita tulis juga jadi setengah akar 3 ya. Kemudian untuk cos 60 di sini cos itu adalah samping per miring. Nah, sampingnya itu adalah 1, kemudian miringnya itu adalah 2. Jadi cos 60 itu adalah setengah atau 1/2. Nah, kemudian untuk tan 60 itu depan per samping. Depannya itu adalah akar 3, kemudian sampingnya itu 1. Jadi akar 3/1 atau sama dengan akar 3. Nah, ini yang terakhir, sudut istimewa untuk sudut 45 derajat. Nah, kita misalkan di sini ada ABCD adalah persegi dengan panjang sisinya itu satu satuan, sehingga terdapat segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki dan sudut alfanya itu adalah 45 derajat, yang bisa dilihat di gambar ini ya. Nah, sehingga untuk perbandingannya di sini untuk sin 45 derajat, karena sin itu adalah depan per miring, maka depan yang 45 derajat ini adalah 1. Nah, kemudian miringnya akar 2, maka menjadi 1/akar 2 atau 1/2 akar 2. Kemudian untuk cos 45 derajat di sini nilainya sama karena nilai depan dan sampingnya itu kan sama ya. Jadi sama-sama 1. Maka di sini bisa kita tulis juga jadi setengah akar 2. Kemudian untuk nilai tan, karena tan itu adalah depan per samping, maka depannya itu 1, sampingnya itu 1, maka tan 45 derajat itu sama dengan 1.
Nah, kemudian bagaimana untuk kosekan, sekan, dan kotangen? Nah, untuk ketiganya itu bisa kita cari dengan perbandingannya sin kostan tadi. Karena kan tadi kayak kosekan. Kosekan itu adalah 1/sin. Maka misalnya di sini kita mau cari kosekan dari 30 derajat, kita bisa cari dengan 1/sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat itu tadi adalah 1/2. Maka kalau misalnya 1 dibagi 1/2, itu hasilnya 2. Nah, jadi untuk kosekan 30 derajat itu sama dengan 2. Nah, kemudian untuk sekan. Sekan itu adalah 1/cos. Kalau misalnya kita mau cari sekan 45 derajat, maka kita bisa cari 1/cos 45 derajat. Di mana hasilnya itu adalah akar 2. Kemudian yang terakhir di sini kalau kotangen. Kotangen itu adalah 1/tan. Nah, di sini kalau kita cari kotangen dari kotangen 60, kita bisa cari 1/tan 60, di mana hasilnya nanti adalah 1/3 akar 3. Ini adalah tabel untuk sudut istimewa, untuk sin sampai kotangen, dan dari sudut 0 sampai 90 derajat. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Bu Syifa sedang berdiri membelakangi cahaya dan mengamati bahwa ada bayangan yang terbentuk di depannya. Nah, bayangannya bisa dilihat di sini. Nah, jika tinggi Bu Syifa adalah 160 cm, berapakah panjang bayangan Bu Syifa? Nah, untuk mengetahui panjang bayangannya, kita bisa menggunakan rumus tangen. Karena diketahui tadi sudut elevasinya adalah 30 derajat, kemudian tinggi Bu Syifanya adalah 160 cm. Nah, tingginya ini, tinggi Bu Syifa ini adalah sebagai sisi depannya. Dan bayangan dari Bu Syifanya ini adalah yang kita cari, karena dia adalah sisi samping. Nah, karena tadi kan kita dapat sisi depan, terus yang kita cari adalah sisi samping. Yang kita misalkan sebagai X, nah maka kita akan menggunakan rumus tangen. Nah, di sini karena sudut elevasinya 30, maka jadi tan 30 derajat, kemudian sama dengan 160 X, karena depannya itu tadi 160 ya. Kemudian sampingnya itu adalah yang kita cari, atau X-nya. Terus tan 30 derajat itu sama dengan akar 3/3. Jadi di sini akar 3/3 sama dengan 160 X. Kemudian dengan perkalian silang kita bisa dapatkan X-nya itu adalah 3 dikali 160 bagi akar 3 atau 480 per akar 3 atau hasilnya itu mendekati 277,13 cm. Nah, jadi panjang bayangan Bu Syifa adalah 277,13 cm. Nah, selanjutnya saya juga ada soal yang mirip, di mana untuk soal ini bisa dijawab oleh teman-teman seperti tadi. Soalnya ini adalah Doni sedang berdiri membelakangi cahaya dan mengamati bahwa ada bayangan yang terbentuk di depannya. Dan bisa dari gambar ya. Kemudian jika panjang bayangan Doni adalah 270 cm, maka berapa tinggi Doni? Untuk menjawab mungkin saya beri waktu 5 menit.
Oke, Hasya, menurut kamu berapa jawabannya? Oke, jadi kan ini soalnya mirip sama sebelumnya. Tapi yang dicari ini tuh sisi depannya kan, yang kita misalin sebagai X. Nah, dia itu nanti hasilnya mendekati 155,88 cm. Oke, Hasya, terima kasih buat jawabannya. Nah, kita lihat ya, kira-kira jawaban Hasya ini benar atau enggak. Oke, tadi kata Hasya jawabannya itu adalah tinggi doninya ya adalah 155,88 cm. Nah, ternyata benar ya teman-teman. Jadi untuk menjawabnya tadi seperti yang tadi Hasya bilang juga, kalau soal ini kan mirip. Nah, yang kita misalkan sebagai X itu adalah sisi depannya atau tinggi doni karena yang akan kita cari. Nah, maka di sini kita bisa pakai rumus tangen lagi ya tadi tan 30 derajat sama dengan X per 270. Kemudian tan 30 itu adalah akar 3 per 3. Kemudian dengan perkalian silang nanti akan kita dapat X-nya itu adalah 90 akar 3 atau mendekati 155,88 cm. Jadi tinggi doni adalah 155,88 cm. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Divina. Oke, baik. Sekarang lanjut ke fungsi trigonometri. Nah, di sini ada definisi fungsi trigonometri, yaitu fungsi yang memetakan sudut ke nilai rasio tertentu. Terus, fungsi trigonometri dipakai buat sudut-sudut lebih dari 90. Intinya, fungsi trigonometri ini dipakai buat nyari nilai sudut berdasarkan perbandingan segitiga. Jadi kita nanti bakal pakai perbandingan segitiga siku-siku yang udah dijelasin tadi. Terus di sini ada tambahan lingkaran satuan. Jadi lingkaran satuan itu lingkaran yang nilai jari-jarinya itu satu satuan, kayak 1 senti, 1 meter, atau 1 kilometer. Jadi intinya satu. Buat mempermudah perhitungan pas pakai perbandingan segitiga siku-siku. Kan kalau segitiga siku-siku itu cuma terbatas di 0 derajat sampai 90 derajat ya. Nah, dengan bantuan lingkaran satuan tadi, kita bisa nyari nilai sudut sampai 360 derajat, atau bahkan bisa lebih dari 360 derajat, dan juga bisa nyari nilai sudut negatif. Boleh lanjut? Nah, di sini ada tanda setiap kuadran. Jadi, kita tuh harus tahu tanda-tanda setiap fungsi trigonometri pada setiap kuadran. Karena kan suatu fungsinya bernilai positif dan negatif tergantung di mana sudutnya berada. Soalnya tiap kuadran pasti bakal beda-beda nih nilai sinnya, cosnya, maupun tannya. Nah, di sini, seperti yang dijelasin tadi, kita bakal pakai perbandingan segitiga sama lingkaran satuan. Di sini kita fokusnya kan karena di kuadran 1 di 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi kita pakai lingkaran satuannya 1/4 aja. Nah, dari titik koordinat 0,0 kita tarik garis ke busur lingkaran sebagai jari-jari. Karena lingkaran satuan, jari-jarinya pasti bernilai 1. Kemudian kita buat nih titik A di busur lingkaran ini, yaitu X, Y. Nah, karena kan kita mau dibantu sama perbandingan segitiga siku-siku, kita tarik garis dari titik A ini ke sumbu X. Nah, dinamainnya Y, karena kan anggapannya si garis ini itu sejajar sama sumbu Y. Jadi, ini dinamain sebagai Y. Kemudian untuk alas segitiga siku-sikunya itu X, karena kan dia ada di sumbu X. Gitu. Nah, kita keluarin segitiganya. Di sini, Y itu sebagai sisi depan, kemudian X itu sisi samping, dan sisi miringnya itu yang satu, yang jari-jari tadi. Kemudian alpanya itu yang berhimpit sama si sumbu X-nya. Nah, di sini kita pakai perbandingan segitiga siku-siku. Di sin alfa berarti kan depan per miring ya. Nah, ini depannya itu Y, terus sisi miringnya itu 1. Nah, nilai sinnya ini
Y atau tandanya positif. Begitu juga dengan cos alfa dan juga tan alfa. Jadi untuk kuadran 1 yang derajatnya dari 0 derajat sampai 90 derajat, kita dapat tanda untuk fungsi sin itu positif, untuk fungsi cos itu positif, dan tangan itu positif. Boleh dilanjut? Nah, lanjut ke kuadran 2, yaitu sebelumnya. Kelewat 1, Adit. Nah, di sini 90 derajat sampai 180 derajat. Sama aja kayak tadi, bedanya di titik A ini. Kan tadi itu ada di sebelah sini ya. Di mana itu sumbu X sama sumbu Y-nya itu positif. Sedangkan di sebelah sini, sumbu X-nya itu negatif. Makanya di sini titik A-nya itu minus X, Y. Nah, ini berpengaruh sama buat perhitungan pakai perbandingan segitiga siku-siku. Nah, langsung aja. Jadinya sin alfa itu depan per miring, Y per 1 sama dengan Y itu positif. Nah, mulai dari cos ini, samping per miring. Karena kan sampingnya tadi jadi min X ya. Jadinya min X per 1 sama dengan min X. Nah, ini tandanya negatif. Begitu juga dengan fungsi tan. Nah, ya dapat buat tanda di kuadran 2 untuk fungsi sin itu positif dan untuk fungsi cos dan tangan itu negatif. Boleh dilanjut? Nah, untuk kuadran 3 sama aja perhitungannya kayak tadi, bedanya ada di titik A, di sini juga Y-nya ikut berubah yaitu minus Y. Nah, jadi dapat langsung aja ya, didapat kalau di kuadran 3 setiap fungsinya itu bernilai negatif semua, baik sin, cos, maupun tangan. Nah, lanjut. Nah, terakhir untuk kuadran 4, 270 derajat sampai 360 derajat. Di sini yang bedanya X-nya berubah jadi X positif. Kemudian perhitungan sama kayak tadi, pakai perbandingan segitiga siku-siku, dan didapat kalau di kuadran 4, fungsi cosnya itu bertanda positif, sedangkan fungsi sin dan tannya itu bertanda negatif. Nah, ini tabelnya itu harus diingat gitu, jangan dilupain karena bakal dipakai buat nyari nilai sudut-sudut setiap kuadran gitu. Boleh dilanjut. Nah, di sini ada latihan, bukan latihan sih, kayak ya siapa yang mau coba jawab boleh. Jadi Rina sedang membuat desain jalan miring untuk akses kursi roda. Dia tahu bahwa sudut kemiringan alfa terhadap tanah adalah 130 derajat. Jika Rina ingin menghitung nilai sin dan cos dari sudut tersebut, apakah nilainya positif atau negatif? Kemudian 130 derajat itu ada di kuadran berapa? Nah, mungkin yang bisa jawab nanti boleh langsung raise hand aja ya. Mungkin 3 menit. Oke, Salwa mau jawab boleh. Jadi itu kan yang ditanya tuh jika ingin menghitung nilai sin dan cos sudut tersebut nilainya positif atau negatif. Nah, karena 130 itu ada di kuadran 2 yang berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat, maka nilai sinnya itu positif dan nilai cosnya itu negatif. Oke, makasih jawabannya ya. Sekarang kita cek dulu, boleh lanjut?
Nah, sudut 130 derajat berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, ini adanya di kuadran 2, berarti benar ya tadi. Sekarang kita lihat bernilai atau tandanya itu apa. Nah, di kuadran 2 ada sinnya positif, cosnya negatif, dan tannya negatif. Tadi yang ditanyakan sin sama cos. Nah, untuk sin berarti nilainya positif, dan cos nilainya negatif. Jadi jawaban selalu ada benar ya. Boleh lanjut. Nah, sekarang masuk ke sudut berelasi. Kita bakal pakai sudut istimewa ini sama tadi tanda setiap kuadran yang udah kita cari. Nah, pertama langsung di kuadran 1. Di sini, oh ya, setiap sudut berelasi, jadi sudut berelasi setiap kuadran itu udah ada rumus-rumusnya. Jadi di sini juga di kuadran 1 udah ada rumusnya, yaitu untuk sin 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa, kemudian cos 90 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa, kemudian tan 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Jadi kalau misalkan kita mau nyari nih cos berapa yang ada di interval ini, kita bisa ngegunain ini. Tapi sebenarnya karena kuadran 1 kan udah termasuk dalam sudut istimewa ya. Jadi kita bisa melihat langsung di sudut istimewanya aja. Boleh dilanjut? Nah, sekarang kuadran 2. Di sini ada dua relasi yang lebih dari 9. Caranya ada yang 90 derajat ditambah alfa sama 180 derajat dikurang alfa. Nah, di sini bisa dilihat rumusnya, kemudian kita langsung ke contoh aja ya. Misalnya kita mau nyari sin 120. Nah, kita bisa ngegunain yang sin 90 derajat tambah alfa, atau juga kita bisa ngegunain 180 derajat dikurangi alfa. Nah, kita di sini bakal menggunakan yang 90 derajat ditambah alfa. Nah, kita pakainya 30 derajat, karena kan 90 ditambah 30 itu 120 ya. Nah, sini juga kan berarti cos alfa. Nah, alfanya tadi kan 30, makanya di sini cos alfanya 30 juga. Kemudian sin 120 derajat sama dengan cos 30 derajat. Nah, kita lihat nih di sudut istimewa cos 30 derajat itu berapa? Cos 30 derajat itu 1/2 akar 3. Nah, jadinya sin 120 derajat itu nilainya 1/2 akar 3. Kemudian kan tadi di tanda cos 30 kan ada di kuadran 1 ya. Nah, makanya di sini tandanya itu positif. Iya positif. Lanjut di kuadran 3 sama kayak tadi ada rumusnya. Kemudian kita bakal menggunakan sudut istimewa sama tanda-tanda yang ada di kuadran. Di sini intervalnya itu ada di 180 derajat sama 200 sampai 270 derajat. Di sini ada contohnya. Sinnya yang mau kita cari itu 210 derajat. Kita bakal menggunakan yang bawah ya. Sin 270 derajat dikurangi alfa. Sama dengan min cos alfa. Kemudian kita cari alfanya, biar jadi 270 itu jadinya 210. Di sini alfanya ada 60, jadinya sin 270 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan min cos 60 derajat. Sin 210 derajat sama dengan min cos 60 derajat. Nah, min cos 60 derajat di sudut istimewa kan setengah ya. Nah, makanya di sini jadinya sin 210 sama dengan min 1/2. Nah, terakhir ada di kuadran 4, 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, sini sama kayak sebelumnya, pokoknya kita bakal menggunakan si rumus-rumus ini aja. Jadi langsung ke contoh, di sini ada tan, kita bakal ini harusnya tan ya, bukan sin. Nah, jadi kita bakal nyari tan 315 derajat. Kita gunainnya yang atas nih, yang tan 270 derajat ditambah alfa sama dengan min kotangan alfa.
Jadinya tan 270 derajat sama dengan, ditambah 45 derajat sama dengan minus kotangan 45 derajat. Sin 315 derajat sama dengan min kotangan 45 derajat. Terus kan kotangan itu 1 per tan ya. Jadinya kita ubah lagi jadi 1 per tan 45 derajat. Nah, tan 45 derajat itu kan 1 nilainya. Jadinya minus 1 per 1 sama dengan minus 1. Jadi nilai tan 315 derajat itu minus 1. Nah, ini lanjut ke sudut lebih dari 360 derajat. Ini sama aja ada rumus yang disediakan. Bedanya ada variabel K di sini. K-nya itu kenapa? Karena kan kalau lebih dari 360 derajat, pasti ada kelipatan. Jadi kita acuannya itu kelipatan 360 derajat. Misalnya, kita mau nyari, ini langsung dicontoh aja ya. Nilai sin 765 derajat adalah, nah 765 derajat. Kan 360 dikali 2 itu 720. Jadi kita tuh nyari kelipatan 360 yang mendekati nilai sudut yang mau dicari. Kan 2 dikali 360 itu 720 derajat ya. Bentar. Ini ada yang kurang sebelah sini. Pokoknya nanti jadi 45 derajat ditambah 720 derajat kan jadinya 765 derajat. Kemudian alfanya kan tadi 45 ya. Nah, dari sini sin alfa ini jadinya sin 45 derajat. Nah, tadi sin 45 derajat di sudut istimewa nilainya 1 per 2 akar 2. Jadi pokoknya kita nyari kelipatan 360 derajat yang mendekati nilai yang mau dicari. Nah, sekarang sudut kurang dari 0 derajat atau sudut negatif. Kan tadi itu positif terus ya. Nah, kalau positif tuh arahnya ke berlawanan jarum jam. Sedangkan kalau negatif arahnya ke searah jarum jam. Rumusnya, dan ini berlaku buat semua sudut negatif. Jadi nggak ada kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, itu bakal ditentuinnya di akhir. Kalau udah operasiin awal. Nih contohnya, nilai cos minus 300 derajat sama dengan oh ya, di sini kan cos min alfa sama dengan cos alfa. Jadi di sini alfanya kita berubah jadi positif. Jadinya cos 300. Nah, ini kan perhitungan kayak biasa aja. Cos 360 dikurangi 60 derajat, alfanya di belah sini jadi 60 derajat. Kemudian cos 60 derajat di sudut istimewa itu setengah. Jadi nilai cos minus 300 derajat adalah setengah. Nah, udah segitu aja pembahasan buat materi perbandingan dan fungsi kuadrat. Sekarang lanjut ke latihan soal. Sebelumnya ada yang mau ditanyain yang belum paham? Kalau nggak ada, boleh lanjut latihan soal ya. Setiap mahasiswa itu bakal ngerjain. Kalau ada yang mau maju buat jawab duluan, boleh. Langsung raise hand aja. Waktunya 20 menit mungkin cukup ya.
Boleh dari Fariha mau jawab nomor berapa? Izin jawab nomor 3, Dip. Oke. Izin share screen ya. Jadi ini buat nomor 3. Soalnya itu, seorang teknisi sedang mengamati pergerakan roda mesin yang berputar 800 derajat dari posisi awal. Jika sudut awalnya itu 0 derajat, pada sudut berapakah posisi roda sekarang dan berapa nilai sin sudut tersebut? Nah, pertama buat nyari posisi awalnya, karena sudut penuh itu kan 360 derajat ya, maka dari itu 880-nya itu kita kurangin sama 360 derajat. Habis itu didapetin 440 derajat. Nah, ternyata 440 derajat ini masih lebih dari 360 derajat. Kemudian kita kurangin lagi sama 360, didapatin hasil 80 derajat. Maka posisi roda adalah 80 derajat dari posisi awal. Nah, kemudian ditanya nilai sin sudut tersebut. Nah, di sini kan kita dapat sudutnya itu 80 derajat, di mana itu tuh kurang dari 90 derajat. Buat nyari sinnya itu, sesuai tadi yang dijelasin sama Devina, itu rumusnya pakai sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Nah, di sini biar 90 derajatnya itu jadi 80 derajat, maka alfanya ini 10. Jadinya sin 90 derajat dikurang 10 sama dengan cos 10. Sin 80 derajat itu sama dengan, nah cos 10 ini tadi nyari pakai kalkulator didapetin 0,9848. Apakah betul? Udah betul ya Fariha, makasih. Ya, terima kasih juga. Adita, aku mau jawab nomor 1 dong. Boleh langsung sharekin aja ya. Makasih. Oke, di sini jadi soal nomor 1 itu segitiga ABC memiliki panjang sisi sebagai berikut. Di sini sisi AC-nya itu 5, sisi CB-nya itu 12, sisi AB-nya itu 13. Terus yang pertama ada tentukan sisi manakah yang merupakan sisi depan, sisi samping, dan juga sisi miring. Nah, karena tetanya di sudut A, maka sisi AC itu sisi sampingnya, sisi CB itu sisi depannya, sisi AB itu sisi miringnya. Kemudian kita juga disuruh mencari sin theta, cos theta, dan tangen tetanya. Nah, di sini sin theta itu depan per miring, yaitu berarti CB per AB, yaitu 12/13. Di sini cos tetanya itu samping per miring, itu AC per AB itu sama dengan 5/13. Kemudian di sini ada tangen theta, itu depan per samping, itu CB per AC, itu sama dengan 12/5. Kira-kira benar gak ya, Adita? Ya, jawabannya benar ya, Salwa. Terima kasih, Salwa. Makasih juga, Adita. Ya, sisa nomor 2 ya, teman-teman. Buat yang mau jawab nanti boleh langsung on mic atau raise hand aja. Oke, Bintang. Bintang mau jawab nomor 2. Ya, Dita. Oke, boleh langsung share screen aja. Bintang, maaf belum on mic. Nah, kan tadi apa sisi mana? Kan tadi pada soal merupakan sisi mana yang cocok digunakan untuk mencari nilai X pada sisi segitiga di posisi ini. Kan ini kan segitiganya kan berpasangan berturut-turut. Jadi kita apa
kita misalkan yang pertama ini yang memiliki sisi miring 4, ini segitiga 1, yang ini dimisalkan segitiga 2, yang kedua segitiga kedua, yang apa yang ke yang apa yang ini yang ini segitiga ketiga, yang ini segitiga keempat. Yang ini segitiga keempat. Lalu untuk eh, mencari alas segitiga tiap segitiganya untuk segitiga 1M, segitiga 2N ini. Nah, ini alas segitiga yang ketiga tuh D, lalu alas segitiga yang keempatnya X. Eh, dibuat variabel seperti ini supaya mudah menentukannya. Nah, kenapa mencari panjang X pada alas segitiga digunakan apa? Cos 30 ya. Ini kan setiap segitiga sudut elevasinya sama ya. 30, 30, 30, 30 dari segitiga 1 sampai segitiga 4. Nah, karena panjang X tersebut ini berada pada sisi alas ya. Mau 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 dicari tinggi tinggi segitiganya juga bisa, tapi pakai konsep Pitagoras, cuman kan lebih lama ya prosesnya. Jadi supaya hanya memakai penyelesaiannya yang memakai cos cos theta saja, misalnya cos sudut cos theta atau cos alpha, maka akan lebih akan mempermudah pengerjaannya. Benarnya tadi kalau pakai kalau cari tinggi segitiga dulu nggak apa-apa, tapi untuk mencari panjangnya harus pakai Pitagoras. Jadi hal tersebut karena kan panjang X tersebut berada pada sisi alas. Dan setiap segitiga yang diketahui nilainya itu nilai-nilainya adalah sisi alas dan sudut elevansinya. Nah, jadi sisi alas ini dari segitiga 1 sampai segitiga 4 yang diketahui kan nyari N dulu. Nanti N, D, X. Dia yang diketahui itu sisi alasnya ini dan sudut elevansinya. Sudut elevansinya 30. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua, eh, kita cari yang nilai X-nya ini. Segitiga satunya ini cos 30 M per 4 ya. Karena ketentuannya itu kan samping per miring ya. Alas per miring, bukan tinggi per miring. Itu sin. Kalau tinggi per miring. Jadi cos 30 dengan M per 4. Tengah akar 3 sama dengan M per 4 atau M sama dengan 4 akar 3 per 2 sama dengan 2 akar 3. B, nah untuk ke B begitu pun seterusnya karena ini pakai cos terus menerus ya. Segitiga duanya cos 30 sama dengan N per M sama dengan N per 2 akar 3. Tengah akar 3 sama dengan N per 2 akar 3. Nah, N-nya ini 2 dikali akar 3 dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3 jadi 3 kan. Nah, jadinya tinggal 2 akar 3 akar 3. Itu jadinya 3 kan. Ini 2 sama 2 hilang. 3 sama dengan N. Jadi N-nya sama dengan 3. Nah, yang ini sama dengan 3. Lalu untuk begitu pun seterusnya sampai segitiga 4. Segitiga 3-nya ini cos 30. Nah, D per N. Samping per miring ya. D per 3 kan ketentuan cos 30 cos theta itu kan kalau dari sudut sikon samping per miring ya. Sama dengan setengah akar 3 sama dengan D per 3. Lalu D sama dengan 3 per 2 akar 3 ya. Ini 3 per 3 akar 2. 3 per 2 akar 3. Itu 3 per 3 akar 2. Atau gitu D-nya ya. Ini nilai D-nya. Nah, lalu untuk 34, nah kita tentukan nilai X-nya. Nah, X-nya. Nah, cos 30 sama dengan X per D. X per D ya. Jadi sama dengan X per 3 per 2 akar 3. Tengah akar 3 sama dengan X per 3 per 2 akar 3. Lalu untuk X-nya sama dengan setengah akar 3 dikali 3 per 2 akar 3. Sama dengan ini kali silang ya. Tadi begitupun juga sebelumnya ya. Ini sifatnya dikali silang aja ya. Tengah akar 3 dikali 3 per 2 akar 3. Sama dengan 3 dikali 3 per 4 sama dengan X-nya sama dengan X itu sama dengan 9 per 4.
Jadi panjang dari sisi segitiga ini adalah 9/4. Ya, itu Hadita. Jadi seperti itu jawaban dari saya. Kalau ada tambahan silahkan disampaikan. Oke, Bintang, terima kasih untuk jawabannya. Untuk jawabannya benar ya. Jadi untuk yang pertama, apa yang akan kita gunakan, sin 30 atau cos 30. Jadi jawabannya itu adalah cos 30 karena seperti tadi yang udah dijelaskan oleh Bintang ya, karena yang diketahui itu adalah sisi alasnya gitu. Maka kita bisa lebih cepat untuk menggunakan cos. Karena kalau misalnya kita pakai sin, yang akan kita gunakan itu adalah sisi depannya. Nah, sedangkan untuk mencari sisi depannya, ujung-ujungnya kita harus mencari sisi sampingnya dulu dengan cos, baru kita cari pakai sin lagi gitu. Jadi makanya yang lebih tepat adalah cos 30. Dan untuk cari panjang X-nya juga sudah benar 9/4. Terima kasih, Bintang. Ya, ya Dita. Baik, untuk presentasi dari kelompok satu sudah selesai, Pak Lukman. Jadi mungkin saya serahkan lagi ke Pak Lukman. Dikumpulkan di folder kelompok 1 sehingga terkumpul semuanya di sana. Kuis yang pertama dikerjakan sekarang ya. Ini kan masih ada waktunya ya. Ya, sekarang. Bisa di-scan, bisa difoto. Diberi nama dalam PDF saja ya. Diberi nama file, nomor urut absen. Sudah tahu apa belum nomor urut absen? Bisa cek ya, nomor Iya, urut sudah, Pak. absen. Oh, sudah tahu, alhamdulillah. Nomor urut absen, name, nama. Di belakangnya tulis kuis 1. Ya, silakan dikerjakan saudara-saudara sekalian. Bapak itu Maaf Tidak usah Bapak, kerja. Ya, maaf Bapak untuk pengerjaan soalnya yang latihan di PPT itu ya Pak. Tadi yang saya masih kurang jelas. bagaimana? Yang apa latihan di PPT tadi ya Pak. Iya, yang tadi disajikan oleh penyaji tadi di Bapak akhir presentasi. Iya, Pak. Sebenarnya yang itu tadi udah dijawab langsung di sini, Pak, sama teman-teman. Oh, begitu. Ya sudah, kalau gitu nggak apa-apa. Ditulis saja sekarang. Sekarang Oh kan iya, Pak. tadi sudah dijawab ya. Sekarang ditulis saja biar tahu pekerjaan-pekerjaan saudara-saudara sekalian. Untuk yang Jadi mengumpulkan di Drive ini, semuanya atau di yang tadi jawab aja, Pak? semuanya nggak apa-apa. Akhirnya kan tahu jawabannya. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita kan diskusi. Ditulis saja semuanya. Jadi kecuali ini ya, yang presentasi atau kelompok presentasi nggak usah. Ya, yang Oh ini ya, baik. saja. Ya, yang kalau kelompok yang presentasi kan ya udah tahu. Ya kemarin kita sudah diskusi. Jadi yang selain presenter, selain kelompok 1, ada lagi yang kurang jelas, saudara-saudara? mau tanya dong Pak. Iya. Itu kan di link drive yang Bapak kirim nanti bakalan upload juga ya buat satuan acara dari kelompok satunya itu di satu file yang sama dengan pengumpulan kuis atau gimana Pak? Ya, di situ yang tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Tapi kan buat folder lagi nggak apa-apa, Mbak.
Jadi biar beda dengan kuis-kuis itu kan nanti ini kumpulan file-file ini buat folder sendiri, kelompok satu isinya PPT, makalah, lalu SAP. Lalu dikasih boleh ya dikasih apa file file tersendiri, nama kelompok boleh atau tidak kan sudah ada di makalah, sudah ada di PPT dan sudah ada di SAP-nya itu. Ya, boleh boleh ditambahi apa, file lagi satu lembar nama kelompok boleh, tidak juga boleh. Oh ya, saudara-saudara sekalian perlu saya informasikan bahwa sebelum saudara-saudara tampil, paling lambat hari Senin, kalau bisa ya hari Minggu atau Sabtunya itu, kita diskusi dulu. Jadi sebelum tampil seperti halnya kelompok satu itu kemarin kita diskusi. Apa-apa yang akan ditampilkan itu saya monitor. Ya, didiskusikan loh. Ya, didiskusikan dengan saya. Tapi pada prinsipnya memang saudara-saudara sudah pernah mendapatkan materi ini di SMA. Ya, mereview. Namun kan memang harus dikomunikasikan dengan saya, lalu kita diskusi apa-apa yang harus disampaikan dan bagaimana tampilannya, terus mungkin ada penyesuaian-penyesuaian dan menyusun SAP, ya satuan acara perkuliahan. Setiap kelompok jadinya membuat makalah, PPT, lalu SAP itu. SAP itu nanti dasarnya di RPS, tinggal copy paste saja. Boleh dicontoh nanti ya setelah mengumpulkan tugas, dikasih contoh atau ambil di Google Drive itu yang SAP yang pertama. Atau mungkin sudah dikirimkan oleh PJ-nya SAP yang contoh ya dari matematika diskrit. Boleh nggak Pak? Nanti kita diskusi. Ya nanti kita diskusi janjian hari apa, Sabtu, Minggu, atau Senin jamnya. Begitu, Mbak, Mas, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Saya persilakan. Baik Pak, mungkin ini Pak untuk tadi kan kuisnya udah dijawab di ini ya, Hmm. dipresentasiin di Zoom-nya ini. Hmm. Nah, Hmm. teman di sini mungkin kayaknya masih belum selesai Pak buat nulis jawaban-jawaban dari kuis keseluruhannya. Jadi boleh nggak misalnya deadline pengumpulan kuisnya itu nggak diselesai mata pelajaran ini Pak? Jadi kayak malam nanti atau besok gitu. Oh, jangan sampai besok, Mak. Sebentar, ini kita masih ada jam 10. Ya sampai 3 SKS ya, masa nggak cukup ini? Sampai jam berapa sih kita selesainya? 10 Jam ditambah 12:30 Pak selesainya. ya sampai 12:30 saja lah ya, biar nggak ditunda. Jadi nanti dari kelompok satu biar bisa upload RPS, RPS SAP, nah, nanti bisa dicontoh oleh kelompok-kelompok yang lain. Nah, walaupun nanti diskusi lagi dengan saya kan, tapi kalau sudah ada contoh seperti itu kan lebih mudah. Seperti itu. Jangan terlalu lama gitu ya. Ini ya sampai 11:30 cukup ya. Ini jam 11:30, 1 jam lagi. Cukup lah ya. Tadi wong sudah dijawab lagi. Cukup ya. 3 soal ya. 3 atau 4 jadinya. 3 soal Pak. Nah, ya 3 soal cukup lah. Itu silakan ditulis tangan saja nggak apa-apa. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan saudara-saudara atau disampaikan?
Bagaimana ya? Ditunggu ya uploadnya. Soalnya kalau ngupload di Google Drive itu enaknya terlihat jamnya, harinya ya lengkap. Ya sampai 12:30 ya, biar tuntas. Begitu ya. Bagaimana? Ini ditutup sampai tapi tugasnya tetap diupload di Google Drive ataukah Zoom-nya ini masih berlanjut sampai 12:30? Mungkin ditutup aja kali ya, Pak. Oke ya, ditutup biar tidak menghabiskan kuota ya. Oke, Iya. mungkin juga saudara mungkin kan lebih rileks mengerjakan yang non presenter itu. Ya. Di rumah ini masing-masing atau di kampus? Halo, bagaimana ini? Di rumah atau di kampus ini rata-rata? Kalau Di present, rumah. oh, di rumah masing-masing. Oke, baik kalau gitu ya. Itu ya jam 12:30. Baik, saudara-saudara sekalian. Sebelum saya tutup mungkin ada usulan-usulan, saya persilakan. Tidak apa-apa. Baik, Pak, saudara-saudara sekalian, mari. Oh iya, silakan, silakan. Bapak maaf, ini ada beberapa yang nego untuk jam 3 sore, boleh nggak Pak deadline-nya? Jangan, wong soal mereview, apalagi sudah dibahas gitu. Jangan kalau itu jangan. Ya, Oh iya, Pak. biar cepat selesai, ya. Biar cepat selesai tugasnya, saudara-saudara bisa mengerjakan tugas yang lain. Ini kuis kok, kuis-kuis kecil-kecilan gitu kan, tidak ada UTS, tidak ada UAS. Maaf, tidak ada UTS. Kalau UAS nanti terserah Bu Ani. Baik Bapak. Oke ya, saya tunggu nanti jam 12:30. Itu diupload sendiri enak kan. Baik, saudara-saudara sekalian, ada lagi? Oke. Baik, mari kita tutup forum ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengajak saudara-saudara untuk selalu mendoakan orang tuanya, ya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mohon izin keluar.